kita duka tak bersama. Saya berdoa khususnya buat Kabupaten Langkat ini, semua kita berdoa supaya Pak Bupati selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua keluarga. Saya harap tabah untuk menghadapi ujian ini. Penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin mempertegas kuatnya cengkeraman gurita korupsi dan dinasti politik di wilayah tersebut. Syah Afandin yang baru menjabat kurang dari 1,5 tahun usai memenangi kontestasi politik lokal ini diringkus lembaga anti rasuah, menyusul pendahulunya terbit rencana perangin angin yang juga ditangkap pada awal 2022. Insiden ini menunjukkan adanya regenerasi pelaku korupsi yang terus berputar pada lingkaran keluarga dan kerabat, mengingat Syah Afandin juga merupakan adik dari mantan Bupati Langkat 1999 sampai 2008, Syamsul Arifin yang juga pernah terjerat kasus rasuah. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, Saudara SAF, selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian Saudara YKB, selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses Saudara SAF pada Pilkada tahun 2024. Dalam OTT yang digelar Kamis dan Jumat 2 dan 3 Juli 2026 itu, penyidik KPK juga menangkap 6 orang lainnya. Mereka diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilham Syah Bangun, Akbar selaku ajudan Bupati, serta Zulkifli selaku sopir Bupati. KPK juga menangkap Yakub Abdal Muarif, pihak swasta yang juga tim sukses Bupati Langkat pada Pilkada 2024, serta Syahrial, orang dekat Bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Seorang pihak swasta, Sugiarto, juga terjaring OTT. KPK mengendus dugaan korupsi ini sejak 2025. Saat itu, Yakub mendapatkan paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan senilai 9,5 miliar rupiah dan Dinas Pemukiman Langkat sebesar 748 juta rupiah. Dugaan korupsi tidak sampai di situ saja. KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi Syah Afandin dengan total sekitar 3,5 miliar rupiah. Uang ini didapatkan dari keterlibatannya dalam mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan hingga camat di Kabupaten Langkat. Bahkan, korupsi ini juga menyasar pengadaan seragam sekolah sehingga merugikan masyarakat. Proses penangkapan ini turut disertai dengan penyitaan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah yang diduga kuat sebagai bagian dari komitmen pengamanan proyek daerah. Adapun pelaksanaan operasi senyap terhadap Syah Afandin ini sempat diwarnai oleh dugaan kebocoran informasi sesaat sebelum penindakan dilakukan oleh petugas. Tim penyidik mencatat adanya upaya antisipasi dari para tersangka yang diduga menyadari keberadaan petugas di lapangan, meski otoritas meyakini hal ini bukan berasal dari kebocoran internal, melainkan sekedar kecurigaan pihak luar. Kondisi tersebut memaksa Lembaga Pemberantasan Korupsi untuk segera mengevaluasi kembali strategi dan pergerakan tim di lapangan, agar operasi-operasi mendatang tidak mudah terbaca oleh para target sasaran. Penangkapan ini menjadikan Syah Afandin sebagai kepala daerah ke-14 hasil Pilkada 2024 yang tersandung kasus hukum dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir.